Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi di channel Yuniawan Sela Aji Course. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi fisika, yaitu besaran dan pengukuran. Agar lebih seru, yuk simak videonya. Oke, sebelum masuk pembahasan, buat yang baru pertama menonton channel Yuniawan Sela Aji Course, channel ini membahas tentang materi matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik dari kami. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu diameter sebuah atom adalah 3,2 dikali 10 pangkat min 10 meter. Dinyatakan diameter tersebut dalam awalan yang terdekat. Nah, ini kan meter ya, kita ubah ke dalam satuan awalan yang terdekat. Karena pangkatnya min 10, jadi kita ubah ke pangkatnya yang lebih dekat dari min 10 gitu. Jadi di sini kan ada antara nano sama piko. Kalau diubah di piko hasilnya 320 pikometer. Sedangkan kalau diubah ke nano kalian bisa cari juga gitu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang konversi satuan. Konversi satuan yaitu mengubah nilai suatu satuan ke nilai satuan lain dengan besaran yang sama. Umumnya, konversi satuan tidak mengubah nilai dari suatu besaran. Di konversi satuan itu, misal konversi satuan A ke B dapat dilakukan hanya jika sebuah benda memiliki besaran yang sama. Misal, mengubah satuan berat benda dari satuan gram dan kilogram itu bisa diubah karena besarannya sama gitu. Memiliki sifat besaran yang sama, yaitu besaran berat gitu. Macam-macam satuan, ada panjang, ada massa, ada waktu, ada luas, ada volume, dan lain-lain gitu. Di satuan lainnya, misal biasanya kalau di satuan lainnya ini digunakan saat dunia perkuliahan itu sangat penting banget. Ada inci, feet, dan sampai yang terakhir ada hektar, dan inci diubah ke sentimeter gitu. Selanjutnya bab pengukuran. Pengukuran tuh apa sih gitu. Kita kan nggak tahu nih pengukuran tuh yang dinamakan pengukuran tuh apa. Pengukuran yaitu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur tertentu sesuai dengan kebutuhan sebagai satuan benda. Jadi kita mengukur benda satu dengan benda lain agar kita menemukan nilai pasti benda tersebut. Di pengukuran ada alat yang sering digunakan. Yang pertama mistar, yang kedua jangka sorong, yang ketiga mikrometer, dan yang keempat ada mikroskop. Oke, setelah itu kita akan membahas tentang yang pertama mistar. Mistar itu alat untuk mengukur besaran panjang suatu benda. Mempunyai tingkat ketelitian atau nilai skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Nah, nilai skala terkecil itu apa sih? Nilai skala terkecil atau NST itu alat ukur jarak antara dua skala berdekatan. Biasanya makin kecil NST alat ukur atau makin presisi, maka makin mahal harga alat tersebut. Jadi mistar itu biasanya kita sebut dengan penggaris. Nah, untuk membaca angka pada penggaris, kita harus dari atas, bukan dari samping kanan atau samping kiri. Soalnya kalau kita lihat dari samping kanan atau samping kiri, itu hasilnya pasti beda dengan yang kita lihat di bagian atas gitu. Di mistar ada 4 jenis, yaitu yang pertama mistar roll, biasanya panjangnya sekitar 10 meter atau bahkan ada yang 3 meter tuh ada. Terus yang kedua ada mistar pita. Mistar pita itu biasanya digunakan buat mengukur baju
badan itu saat kita mau ukur baju gitu. Terus yang ketiga ada mister lipat, itu biasanya digunakan pada membuat suatu bangunan gitu biasanya oleh tukang. Terus yang keempat ada penggaris. Penggaris ini yang biasa kita temui saat kita menggaris bangun ruang atau bangun datar gitu. Panjangnya biasanya minimal tuh 15 cm, tapi ada yang 10 cm, ada yang 30 cm. Jangka sorong itu apa sih gitu? Jangka sorong itu alat untuk mengukur panjang, diameter luar maupun diameter dalam suatu benda, dapat mengukur hingga ketelitian 0,1 mm. Bahkan jangka sorong terbaru dapat mengukur hingga ketelitian 0,2 mm gitu. Di jangka sorong itu kita bisa lihat di tabel ini, di gambar ini, bagian-bagian jangka sorong, fungsi-fungsi jangka sorong tuh kita bisa lihat ya. Ada pengukuran dalam, ada pengukuran luar yang biasa digunakan untuk mengukur benda. Terus misal nih, cara perhitungannya, jangka sorong bawah itu 2,4 ditambah 0,07 sama dengan 2,47. Kita bisa melihat bahwa mengukur pada apa sih biasanya lingkaran itu 2,47. Jangka sorong itu kalau sekarang jangka sorong itu ada dua macam karena semakin canggih teknologi, yaitu ada jangka sorong digital dan jangka sorong analog. Yang kedua ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini alat yang digunakan untuk mengukur benda kecil atau tipis yang biasanya berbentuk lempengan, mengukur hingga ketelitian 0,01 mm. Namun jangkauan panjang pengukuran yang dapat dilakukan sangat terbatas. Jadi mikrometer sekrup ini cuman bisa mengukur beberapa benda aja karena jangkauannya terbatas. Beberapa mikrometer hanya mampu mengukur hingga panjang maksimum sekitar 1 inci gitu. Mikrometer sekrup ini ada dua yang sekarang sering digunakan, yaitu mikrometer sekrup digital dan mikrometer sekrup manual. Tapi sekarang karena juga kemajuan teknologi biasanya digunakan mikrometer sekrup digital. Dan yang terakhir ada mikroskop. Di sini ada mikroskop, yaitu alat untuk menghasilkan bayangan yang ukurannya jauh lebih besar daripada benda. Dapat mengukur ukuran bakteri, virus, sel darah, dan sel-sel tubuh makhluk hidup dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi gitu. Biasanya mikroskop ini digunakan oleh para ilmuwan untuk mengukur bakteri, virus, dan sel dalam tubuh manusia, biasanya di situ. Terus di mikroskop ada 4 sekarang, yaitu mikroskop cahaya. Biasanya perbesarannya mampu 1000 kali lipat. Ada mikroskop elektron, perbesarannya mampu 1000 kali lipat juga. Dan mikroskop stereo, ada ruang ketajaman sangat tinggi, aplikasi perbesarannya rendah. Dan mikroskop medan gelap dikhususkan untuk meneliti antigen yang tidak memiliki warna. Saya Chandrawati Ardiningrum, channel Yuniawan Selo Aji Course. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.